Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Fayat dengan NIM 24040402085 dari kelas BKE. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sosioantropologi dan fenomena yang terkait dengan sosioantropologi yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang pertama itu pendidikan dan masyarakat. Pendidikan itu adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi individu, sedangkan masyarakat adalah sekelompok sosial di mana individu berinteraksi. Nah, pendidikan ini itu berfungsi sebagai sarana pembentukan nilai, norma, dan juga keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, peran pendidikan dalam masyarakat, yang pertama, ada yang membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang produktif, yang kedua, menyampaikan nilai-nilai dan norma sosial, dan yang ketiga, itu memberdayakan masyarakat untuk menghadapi perubahan sosial. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar saya atau di sekitar kalian mengenai pendidikan dan masyarakat, di mana di era digital pendidikan berbasis teknologi seperti e-learning dan hybrid learning itu menjadi tren, di mana hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern yang serba cepat dan berbasis teknologi. Nah, yang kedua itu sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah, di mana sosialisasi adalah proses belajar individu untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan aturan sosial. Nah, penyesuaian diri di sekolah melibatkan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar, teman sebaya, dan juga otoritas guru. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yang pertama dukungan keluarga, yang kedua lingkungan sosial sekolah, yang ketiga kemampuan individu. Nah, fenomena yang terjadi pada di sekitar kita yaitu kasus perundungan atau bullying di sekolah, di mana ini menunjukkan kegagalan sosialisasi dan penyesuaian diri. Program seperti konseling dan juga pendidikan karakter dapat membantu siswa lebih beradaptasi dan mengurangi konflik sosial. Nah, menuju yang ketiga yaitu pendidikan dan peranata sosial, di mana peranata sosial itu sendiri adalah sistem norma dan struktur yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Nah, pendidikan sebagai salah satu peranata sosial berfungsi untuk yang pertama, melestarikan budaya, yang kedua, membangun solidaritas sosial, yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita di mana sekolah inklusi yang menerima siswa dengan berbagai latar belakang seperti agama, sosial, ataupun disabilitas ini mencerminkan fungsi pendidikan sebagai peranata sosial untuk menciptakan kesetaraan dan inklusivitas. Nah, yang keempat itu pendidikan dan mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial individu ke atau kelompok dalam masyarakat, di mana pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan mobilitas sosial, yaitu melalui menyediakan keterampilan kerja dan membuka akses ke peluang ekonomi. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita yaitu beasiswa pendidikan seperti KIP kuliah yang menjadi alat untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang tinggi sehingga meningkatkan status sosial mereka di masa depan. Nah, yang kelima itu ada pendidikan dan perubahan sosial, di mana pendidikan ini menjadi agen perubahan sosial dengan cara yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat, yang kedua, membentuk generasi yang inovatif, dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar saya itu gerakan kesadaran lingkungan di sekolah seperti pengurangan penggunaan plastik yang menunjukkan peran pendidikan dalam menggerakkan perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih peduli pada lingkungan. Nah, yang keenam itu pengertian dan ruang lingkup antropologi pendidikan,
di mana antropologi pendidikan adalah studi tentang hubungan antara pendidikan dan budaya. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi kajian budaya belajar. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap pendidikan. Nah, yang ketiga itu pendidikan sebagai alat transmisi budaya. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita yaitu di mana studi antropologi pendidikan sangat penting untuk memahami bagaimana budaya lokal memengaruhi gaya belajar siswa, seperti pendidikan berbasis adat di daerah tertentu, contohnya pesantren ataupun sekolah adat. Nah, yang ketujuh itu kebudayaan dan pendidikan, di mana kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan juga karsa manusia, sedangkan pendidikan adalah alat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Nah, hubungannya yang pertama, pendidikan mengajarkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, kebudayaan memengaruhi kurikulum pendidikan. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita yaitu pelajaran seni dan bahasa daerah di sekolah adalah upaya mengintegrasikan kebudayaan dalam pendidikan formal untuk mencegah hilangnya budaya lokal. Nah, yang kedelapan yaitu pendidikan dan transmisi budaya, di mana transmisi budaya adalah proses pewarisan nilai, norma, dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan formal maupun informal. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita yaitu program seperti ekstrakurikuler tari tradisional, batik, ataupun musik daerah di sekolah menjadi contoh nyata transmisi budaya melalui pendidikan. Nah, yang kesembilan yaitu budaya-budaya belajar, di mana budaya belajar adalah kebiasaan atau cara belajar yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya satu masyarakat. Nah, contohnya budaya belajar mandiri di negara maju. Yang kedua, budaya belajar berbasis komunitas di masyarakat tradisional. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita di mana di Indonesia ini budaya belajar kolaboratif sering diterapkan melalui kerja kelompok yang mencerminkan nilai gotong royong dalam masyarakat. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir itu pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural ini adalah pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, agama, dan juga etnis. Nah, tujuannya adalah menciptakan kesetaraan dan toleransi dalam masyarakat. Nah, adapun strategi yaitu yang pertama mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum. Yang kedua, menghormati perbedaan dan menumbuhkan sikap inklusif. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kita mengenai pendidikan multikultural yaitu meningkatnya konflik antar budaya dan agama di masyarakat yang menunjukkan pentingnya pendidikan multikultural untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi sosial antropologi pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.